Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halis Todi Warsito MPD, Kepala SMA Negeri 1 Sukapura. Saya akan menyampaikan penyusunan dan penerapan program inovasi SMA Negeri 1 Sukapura. Program ini bernama Samsaka, 1 bulan 1 karya. Nanti Bu Bibi biar nanti menentukan ketik meja kita masukkan, atau mungkin di pembahasan kan bisa kan kita masukkan lewat penjelasan pasar punya pembahasan nanti juga Pak Ali juga punya kemudian yang kedua ketiga bisa kemarin ditulis. Nah itu caranya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah tulisan atau mengekspresikan apa yang ada di dirinya terkait dengan tulisan-tulisan itu nanti rutin dilakukan mungkin 1 minggu sekali, yang mengawasi nanti wali kelas dan yang mengevaluasi nanti rutin di kelas. Yang jelas pembiasaan anak untuk membaca, kemudian bisa menulis, kemudian menganalisis, kemudian mengambil satu kesimpulan sebagai bentuk dari numerasi. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kemudian yang kedua, berbasis data, aset berbasis data. Aset itu bukan berarti sesuatu yang kecil. Bapak Ibu sudah terbiasa begitu, ya. Jadi terbiasa membaca menulis. Kemudian yang kedua berkarya mampu merubah mindset siswa tentang masa depan. Jadi masa depan yang selama ini ada ingin bekerja, kemudian membantu orang tua di ladang, kemudian nanti ini, mereka kemudian kalau begitu saya ingin masuk TV saja, undang ada dan sebagainya. Apalagi kemudian semacam tulisan dari masing-masing kalian, apa yang bisa kalian lakukan, apa yang bisa kalian gali dari tema tersebut. Ya, untuk itu ini kalian saya hari ini kita membuat tema apa? Caranya tidak ada akses.
hasil pembahasan program inovasi SMA Negeri 1 Sukapura, yaitu dengan nama Sansaka, 1 bulan 1 karya. Pengimbasan ini kami melibatkan pengawas pembina SMA Negeri 1 Sukapura dan Ketua MKKS SMA se-Kabupaten Probolinggo. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina, Bapak Haji Joko Suryanto. Yang saya hormati Bapak Ketua MKKS SMA Kabupaten Probolinggo, Bapak Bambang Suryarto, sekaligus beliau sebagai Kepala SMA Negeri 1 Keraksang. Beberapa inovasi yang nanti akan saya sampaikan secara singkat, namun fokus kepada satu inovasi yang kemarin telah kita bicarakan bersama, baik dengan tim manajemen maupun dengan tim inovasi yaitu literasi dan juga dengan Bapak Ibu guru. Yaitu atau kondisi yang ada di SMA Negeri 1 Sukapura, baik itu siswa maupun yang ada pada Bapak Ibu guru semuanya. Oleh karena itu, saya akan mengambil satu inovasi, walaupun nanti ada beberapa inovasi yang kita persiapkan untuk depan, tapi satu ini yang akan kita garap dan kita mulai, dan kita telah kemarin melaksanakan koordinasi dengan tim manajemen dan juga dari tim literasi dan inovasi. Nah, ini kegiatannya latar belakangnya bagus sekali. Jadi yang pertama ada program penggerak Merdeka Belajar, istilahnya Pendeka. Jadi program penggerak Merdeka Belajar pada jurus pengelolaan aset berbasis data. Pengelolaan aset ini yang kita punya nantinya akan kita jadikan sebagai modal untuk melakukan inovasi itu. Yang pertama ada Widya Krida yang telah saya laksanakan bersama 6 orang ini dari kabupaten 4 orang, dari kota 2 orang. Ini adalah. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini perlu kita ketahui bagus sekalian bahwa konsep aset dan potensi sekolah. Jadi yang namanya aset sekolah itu adalah bisa infrastruktur, peralatan, sumber daya yang dimiliki sekolah. Termasuk Bapak Ibu sekarang adalah aset dari SMA Negeri 1 Sukapura. Termasuk siswa itu SMA. Jadi ini jelas. Kemudian bagaimana kita sinergi antara aset dengan potensi. Aset kita ini apa, potensinya ada, kita kembangkan. Artinya kita tidak perlu mengada-ngadakan, tapi yang ada inilah kita kembangkan dengan potensi dari masing-masing individu. Sehingga kalau suatu program itu adalah pengembangan komunitas berbasis aset, ya. Jadi PKBA istilahnya, pengembangan komunitas berbasis aset. Artinya aset yang ada ini kita kembangkan oleh potensi-potensi yang ada di sekolah ini. Oleh karena itu kemudian kita membuat inovasi. Nah, ini rancangan program inovatif pengelolaan aset sekolah berbasis data. Jadi kita sudah membuat ini nama program Sansaka 1 bulan 1 karya. Kemudian fokusnya literasi numerasi. Nanti saya sampaikan secara umum ya, karena nanti secara praktek di lapangan bagaimana nanti ketua tim yang akan menyampaikan sekilas. Tujuannya peserta ini terbiasa membaca, menulis, menganalisa, menyimpulkan dan berkarya. Kita masuk numerasi juga. Karena menganalisa, menyimpulkan dan berkarya ini akan terbiasa seperti itu. Yang kedua, dengan terbiasa seperti itu membaca, menulis dan berkarya, peserta ini mampu serta banyak yang tidak melangkah sekolah jenjang yang lebih tinggi. Tadi ada berkarya itu sebagai salah satu jawabannya, dan juga ini sebagai salah satu di bidang literasi. Kemudian yang ketiga, lulusan SMA terjun ke dunia kerja dengan keahlian yang minim. Nah, indikator keberhasilan nanti jika siswa berbudaya literasi menghasilkan karya berupa tulisan dalam bentuk artikel melalui setiap bulan. Yang kedua, karya siswa diberikan di media sekolah, media online dan sebagainya. Bahkan nanti bisa dibukukan satu buku karya dari siswa SMA Negeri 1 Sukapura. Sehingga nanti di perpustakaan itu ada buku-buku yang bisa dihasilkan kalau bisa di SBM. Nanti kita terbitkan ya. Kemudian kembalikannya kesadaran siswa tentang pendidikan berkelanjutan. Artinya siswa tidak hanya lulus SMA, tapi ada kesadaran untuk bisa pendidikan yang lebih tinggi lagi. Terkait dengan yang sudah disampaikan tadi,
Satsaka ini kan 1 bulan 1 karya. Secara teknis inti garis besarnya adalah setiap 1 bulan itu 1 anak wajib kepala sekolah bahwa program ini tujuan utamanya adalah melatih atau mengubah mindset siswa terkait harapannya salah satunya dalam bidang kesadaran pendidikan, meskipun tidak menutup kemungkinan bisa mengangkat kepekaan mereka terhadap masalah lain yang sedang terjadi di masyarakat, apakah tentang potensi wisata, atau tentang kebudayaan, atau tentang kearifan lokal, atau mungkin tentang adat istiadat yang sudah mulai ditinggalkan di masyarakat dan sebagainya. Harapannya mereka memiliki kesadaran baru seperti itu. Kita pandang seperti itu, mereka nanti bisa menulis sehingga tulisan mereka bukan hanya tulisan-tulisan yang sekedar yang karangan, tapi memang berangkat dari diri mereka masing-masing. Kemudian dimulai setelah tema didalami oleh wali kelas, kita masuk ke proses penulisan karya. Anak-anak silakan untuk ditugaskan menulis. Setelah itu oleh wali kelas semuanya wajib dikumpulkan. Jadi nanti ada form kayak absensi itu Bapak Ibu. Setiap pertemuan siapa yang sudah, siapa yang belum, itu akan menjadi tagihan rutin setiap 1 bulan 1 kali. Nah, bagi karya yang sudah terkumpul nanti kita pilih yang terbaik. Negeri Sukapura dan saudara-saudara saya para guru hebat di SMA Sukapura ini. Moga-moga pertemuan pada siang ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebenarnya ingin ngecek dulu sebelum diluncurkan program ini di sekolah kita ini, apakah saudara-saudara guru SMA Sukapura yang hebat ini sudah mengunggah karyanya di PMM? Apa ada yang sudah mengunggah karyanya di PMM? Nah, terkait dengan program inovasi dari Bapak Halis ini ya bagus, ya kan? Karena beliau guru penggerak ya, atau ya GP ini harus selalu berinovasi ya Bapak Ibu ya. Jadi jadinya harus berterima kasih sudah ditempati kepala sekolah yang punya kompetensi dalam hal inovasi ini. Jadi ini sudah mau diterapkan. Cuma Bapak Ibu harus berkolaborasi. Pak Halis ini tidak akan sukses menangani semua program yang ada di sini kalau tidak kesalahannya dirinya semua. Ini kan Bapak Ibu ya, iya harus berkolaborasi. Ya, sehingga tidak harus saja dulu di depan, tapi bersama-sama. Nah, yang sebagai ketua IPKS SMK di Kabupaten, karena pada tujuannya adalah bahwa inovasi kita yang saat ini kita launching ini adalah dalam rangka nanti ada program refleksi yang disampaikan. Dengan refleksi itu nanti akan ada perubahan-perubahan yang lebih baik gitu. Jadi kita bisa melihat apa yang kurang baik kita dengan adanya refleksi tadi, masukan arahan dari beliau berdua ini, kita ke depan bisa melakukan perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengawas pendamping SMA Negeri Sukapura merasa bangga dengan adanya program inovasi kepala sekolah. Dengan penuh harap inovasi itu pertama diterapkan di sekolah kita ini. Banyak hal tentunya dicatat, direncanakan, dilaksanakan. Yang kedua, didiseminasikan kepada sekolah yang lain. Karena kalau inovasi sekolah itu berhenti sampai di sini, sekolah yang lain tidak akan menerima informasi apa inovasi dan bagaimana berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sudiarto, Ketua MKKS SMA Kabupaten Probolinggo. Dengan adanya program guru penggerak yang kemudian berimbas menjadi kepala sekolah dari guru penggerak, dengan meningkatkan program-program inovasi itu sangat berpengaruh bagus kepada sekolah. Oleh karena itu program ini diharapkan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.